Bertubuh raksasa dan kulitnya dipenuhi bulu hitam dan tebal berwajah garang, bermata merah dan lebih bahayanya lagi, ia suka menculik anak-anak dan bahkan meniduri istri orang. Itulah genderuwo, sosok makhluk halus yang mungkin hanya ada di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Berbagi Cerita. Kali ini kita akan membahas semua hal tentang makhluk yang dikenal sebagai genderuwo. Jadi, siapkan dirimu dengan keberanian yang cukup. Pastikan untuk tidak melewatkan cerita menarik ini. Di masyarakat kita, genderuwo dikenal sebagai makhluk gaib yang umumnya lebih senang bermain-main dengan manusia daripada menyakitinya. Genderuwo dipercaya sebagai sosok makhluk yang usil dan cabul karena suka menggoda manusia, terutama kaum perempuan dan anak-anak. Genderuwo seringkali melakukan tindakan yang jahil, seperti menepuk pantat perempuan, mengelus tubuh perempuan ketika sedang tidur, bahkan sampai memindahkan pakaian dalam perempuan ke orang lain. Genderuwo sering dijelaskan sebagai makhluk besar berwarna hitam dengan mata merah yang menakutkan. Penampilannya memang seram dan menggetarkan. Di banyak daerah, cerita-cerita seram tentang genderuwo masih sangat populer dan dipercayai oleh masyarakat. Keyakinan akan keberadaan genderuwo masih melekat kuat hingga saat ini. Apalagi keyakinan tersebut semakin diperkuat dengan sejumlah kejadian yang seringkali dihubungkan dengan keberadaan genderuwo yang dialami oleh beberapa individu. Pengalaman seseorang terhadap sosok genderuwo juga beragam. Ada yang sebatas melihatnya saja, namun ada juga yang sampai melakukan hubungan intim. Sungguh mengerikan, bukan? Yuk, kita simak kisah-kisah menarik dari orang-orang yang menjadi korban keusilan genderuwo. Salah satu kisah seram dialami oleh seorang wanita bernama Melati yang terjadi pada tahun 2019 lalu. Suatu hari di saat maghrib, Melati kaget ketika suaminya tiba-tiba pulang bekerja. Genderuwo yang menyamar sebagai sang suami mengajak Melati untuk berhubungan badan. Tanpa curiga, Melati pun mengiyakan ajakan tersebut. Hal ini terjadi beberapa kali hingga Melati hamil. Namun yang aneh, setelah melakukan hubungan badan, suami Melati selalu pergi lagi. Suatu hari, ketika sedang berhubungan badan, Melati melihat mata suaminya berubah menjadi merah. Terkejut dan takut, Melati akhirnya berteriak. Mendengar teriakan itu, sang suami pun pergi, meninggalkan Melati begitu saja. Hal ini kemudian dia ceritakan kepada salah satu anggota keluarganya. Namun jawaban yang dia terima membuatnya merinding dan terkejut. Kerabat Melati mengungkapkan bahwa mereka pernah melihat sesosok genderuwo turun dari pohon kelapa saat adzan maghrib. Hal ini semakin menguatkan keyakinan bahwa Melati mungkin benar-benar diganggu oleh makhluk gaib yang menakutkan itu. Singkat cerita, ternyata Melati hamil dari hubungannya dengan sosok genderuwo yang menyamar menjadi suaminya itu. Ketika menjelang hari kelahiran, Melati didatangi oleh sosok genderuwo yang mengaku bahwa janin yang dikandung Melati adalah anaknya. Alangkah terkejutnya Melati ketika melahirkan, karena bayi yang dilahirkannya itu memiliki badan yang lebih besar dibandingkan dengan bayi-bayi biasanya. Selain itu, sekujur tubuhnya banyak ditumbuhi oleh bulu hitam yang lebat. Namun, hanya berselang beberapa jam setelah dilahirkan, anak tersebut meninggal. Diyakini anak tersebut telah dibawa oleh sosok genderuwo itu. Melati kemudian memutuskan untuk pindah rumah agar tidak diganggu kembali oleh sang genderuwo. Kisah yang kedua ini menceritakan seorang ibu yang kehilangan anaknya di waktu menjelang maghrib, di mana sang anak awalnya berada di teras, namun tiba-tiba menghilang. Sang ibu mencari ke rumah tetangga, namun tak berhasil menemukannya. Tanpa ragu, tetangga pun berinisiatif untuk memukul-mukul segala alat dapur. Setelah memukul-mukul alat dapur selama setengah jam, akhirnya mereka menemukan sang anak. Namun, tempat di mana sang anak ditemukan sungguh aneh, yaitu sedang bermain di kuburan. Meskipun begitu,
mereka bersyukur karena anak tersebut tidak mengalami sedikit pun cedera. Setelah diberi minum oleh Ustadz, sang ibu menanyakan kepada anaknya apa sebenarnya yang telah terjadi. Sang anak menjawab bahwa dia diajak jalan-jalan oleh sosok besar dengan badannya dipenuhi bulu hitam yang lebat. Dia naik ke punggungnya dan diajak keliling. Meskipun antara percaya dan tidak, itulah yang dikatakan oleh anak tersebut. Sahabat berbagi cerita. Setelah mendengarkan cerita ini, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian percaya dengan keberadaan genderuwo? Lalu bagaimanakah sebenarnya sosok genderuwo itu? Dan bagaimana sejarahnya sehingga sosok hantu ini dinamakan genderuwo? Genderuwo dikenal dalam mitos Jawa sebagai makhluk besar berwujud manusia, mirip kera dengan kulit hitam kemerahan dan rambut lebat yang menjuntai di seluruh tubuhnya. Cerita tentang mereka seringkali menghantui masyarakat di Pulau Jawa, Indonesia, dengan sebutan Gandaruwa bagi orang Sunda dan Genedruwo bagi orang Jawa. Dalam legenda, genderuwo dikatakan tinggal di tempat-tempat gelap dan sepi seperti batu berair, bangunan tua, atau di bawah pohon besar yang teduh. Mitos menyebutkan bahwa rumah pusat mereka seringkali terletak di hutan-hutan, di mana kegelapan dan kesepian melambangkan kehadiran mereka yang misterius. Dalam bahasa Kawi, istilah genderuwo diyakini berasal dari Gandharwa dalam bahasa Sanskerta, yang kemudian menjadi bagian dari mitos Jawa. Mitos tentang genderuwo sebagai makhluk astral diyakini memiliki akar dari mitos kuno Persia tentang Gandarewa. Dalam mitos Persia, Gandarewa adalah siluman air yang berusaha memakan hal-hal baik, sebagaimana tercatat dalam mitos penciptaan Persia dan akhirnya dikalahkan oleh pahlawan Keresaspa. Dalam kepercayaan Jawa, tidak semua genderuwo dianggap sebagai makhluk jahat. Ada yang bersifat baik. Genderuwo yang baik biasanya muncul dalam wujud kakek tua yang berjubah putih, menunjukkan keberadaannya dengan penuh wibawa. Mereka tidak memiliki sifat cabul seperti yang dimiliki oleh yang jahat. Bahkan seringkali membantu manusia dengan menjaga rumah dari orang-orang yang berniat buruk, bahkan perampok. Bahkan ada cerita yang mengatakan bahwa genderuwo yang baik juga suka terlibat dalam tindakan yang baik, seperti membantu dalam proses sunat bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu namun soleh beribadah. Ini menunjukkan bahwa tidak semua genderuwo harus ditakuti, karena beberapa dari mereka dianggap sebagai pelindung atau pembantu bagi manusia. Ada beberapa versi cerita mengenai asal-usul genderuwo yang beredar di masyarakat Indonesia. Berikut ini ulasan mengenai asal-usul genderuwo selengkapnya. Dalam versi pertama, asal-usulnya berkaitan dengan arwah yang tidak tenang. Arwah ini merupakan roh orang yang meninggal secara tragis atau dalam keadaan yang tidak wajar. Contohnya, mereka yang meninggal akibat kecelakaan yang mengerikan, pembunuhan keji, atau bahkan bunuh diri. Kehidupan mereka yang terputus secara mendadak membuat arwah-arwah ini merasa belum selesai dengan dunia ini. Arwah-arwah yang tidak tenang ini, yang mungkin masih memiliki dendam atau rasa penasaran yang kuat terhadap dunia fisik, mereka diyakini memiliki kemampuan untuk kembali ke dunia sebagai makhluk supranatural. Pada akhirnya, mereka berubah menjadi genderuwo. Dalam versi kedua, asal-usulnya berkaitan dengan ilmu hitam atau kekuatan gaib yang dimiliki oleh orang yang telah meninggal dunia. Dalam kisah ini, orang tersebut biasanya adalah seorang yang memiliki pengetahuan terlarang atau ilmu hitam yang kuat. Setelah kematian mereka, arwah ini menggunakan pengetahuan gaib tersebut untuk menjelma menjadi genderuwo. Ilmu hitam yang dimiliki oleh arwah-arwah ini memberikan mereka kekuatan yang luar biasa. Mereka dapat mengendalikan kekuatan alam, memanipulasi pikiran manusia, dan bahkan menyebabkan malapetaka. Mereka yang berasal dari arwah dengan ilmu hitam ini seringkali digunakan untuk menakut-nakuti atau menyakiti orang lain. Selain itu, mereka juga dianggap sebagai makhluk yang sangat berbahaya dan mematikan.
Dalam beberapa cerita rakyat, genderuwo dikisahkan sebagai penjelmaan jin yang memiliki kekuatan supranatural. Mereka mampu berubah bentuk dan mengendalikan elemen alam. Banyak yang percaya bahwa cara memanggil genderuwo adalah dengan membakar sate gagak. Konon, burung gagak merupakan makanan favorit mereka, mirip dengan manusia yang memelihara ayam. Untuk melakukan ritual ini, orang yang ingin bertemu dengan genderuwo diyakini harus mengikuti langkah-langkah khusus dalam membuat sate gagak. Langkah-langkahnya biasanya seperti ini. Pertama, menangkap burung gagak dan menyembelihnya dengan pisau tajam. Hal ini dikarenakan ketajaman pisau dapat memengaruhi kelancaran aliran darah. Selanjutnya, mencabuti bulu hitam gagak hingga bersih dan kemudian memotong dagingnya sebelum dibakar di atas api seperti saat memanggang ayam. Yang terpenting dalam ritual ini adalah pengucapan mantra khusus yang diyakini membuat genderuwo mencium bau makanan dan mendengar panggilan. Mantra ini dianggap hanya dimiliki oleh segelintir orang dan tidak boleh sembarangan dibagikan. Sifat kerahasiaan ini sering dimanfaatkan untuk penipuan demi keuntungan. Tempat yang dianggap paling tepat untuk ritual ini adalah tempat terbuka, agar bau sate gagak yang dibakar dapat menyebar ke segala arah oleh angin, mengundang genderuwo untuk mendatangi tempat tersebut. Sahabat berbagi cerita. Itulah kisah, asal-usul serta mitos tentang makhluk gaib yang bernama genderuwo. Asal-usul genderuwo masih diselimuti misteri dan menjadi bahan perdebatan hingga saat ini. Keberadaannya tidak dapat dibuktikan secara ilmiah, namun tetap menjadi bagian dari kekayaan budaya dan tradisi Jawa yang diwariskan turun-temurun. Apakah kamu pernah secara langsung melihat makhluk gaib yang satu ini? Ceritakan pengalamanmu di kolom komentar. Ya, jangan lupa subscribe channel Berbagi Cerita dan kembali nantikan cerita-cerita terbaru dari kami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.